Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran tematik kelas 6. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Pada pertemuan kali ini kita membahas tema 5 muatan IPA. Tapi sebelumnya kita murajaah dulu surah Al-Mulk ayat 1 sampai 20. Silakan diikuti ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير فقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور صدق الله العظيم. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang magnet. Tujuan pembelajarannya, pertama, siswa dapat menjelaskan sifat-sifat magnet, macam-macam magnet dan cara membuat magnet. 2. Siswa dapat menjelaskan manfaat medan magnet dan gaya magnet. Kalian tentu pernah punya kotak pensil seperti ini, dan di rumah juga ada kulkas yang memiliki hiasan seperti di gambar. Kenapa ya kotak pensil bisa tertutup rapat? Kenapa juga hiasan kulkas bisa menempel?
Tutup pensil dan hiasan kulkas bisa menempel karena adanya magnet. Apakah kalian pernah melihat magnet? Nah, apa itu magnet? Magnet merupakan benda yang terbuat dari besi atau baja yang dapat menarik benda-benda dari bahan tertentu. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara yang dilambangkan dengan U atau kutub selatan yang dilambangkan dengan S. Meskipun magnet dapat menarik benda-benda yang ada di sekitarnya, tetapi tidak semua benda dapat ditarik oleh magnet. Benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut dengan benda magnetis yang terbuat dari besi, baja, atau campuran dari keduanya. Misalnya paku, jarum pentul, penjepit kertas, dan lain-lain. Sedangkan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut dengan benda non-magnetis atau benda tidak magnetis. Benda tersebut dapat terbuat dari plastik, kertas, kayu, kaca, kain, dan karet. Contoh bendanya penghapus pensil, kertas buku, pensil, dan lain-lain. Magnet memiliki beragam bentuk tergantung tujuan pembuatannya. Ada magnet batang, magnet tabung atau silinder, magnet jarum, magnet ladam atau disebut juga magnet tapal kuda, dan magnet lingkaran. Secara garis besar terdapat dua jenis magnet, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Magnet alam adalah magnet yang sudah memiliki sifat kemagnetan secara alami, artinya tanpa ada campur tangan manusia. Contoh magnet alam itu magnet bumi. Magnet buatan adalah magnet yang dibuat manusia. Magnet buatan dibuat dari bahan-bahan magnetik kuat seperti besi dan baja. Magnet buatan terdiri atas dua, yaitu magnet tetap dan magnet sementara. Magnet tetap merupakan magnet yang sifat kemagnetannya tetap dan sulit dihilangkan. Magnet tetap biasanya dibuat dari baja. Sedangkan magnet sementara merupakan magnet yang sifat kemagnetannya hanya sementara dan mudah hilang. Magnet sementara biasanya dibuat dari besi. Adapun sifat-sifat magnet yang pertama, magnet dapat menarik benda-benda tertentu atau memiliki gaya tarik. Benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut dengan benda magnetis. Sedangkan sifat yang kedua yaitu magnet memiliki dua kutub, yaitu utara dan selatan. Kutub magnet adalah daerah yang berada di ujung-ujung magnet dengan kekuatan magnet yang paling besar berada pada kutub-kutubnya. Sifat yang ketiga, gaya tarik magnet terkuat berada pada kutub-kutubnya. Jika kita mendekatkan besi pada magnet, maka besi itu akan ditarik di daerah kutub magnet. Hal ini karena kutub magnet mempunyai gaya tarik magnet terkuat. Sifat yang keempat, jika dua kutub magnet yang sama atau senama didekatkan, maka akan tolak-menolak. Sedangkan jika dua kutub magnet yang berlainan atau tidak senama didekatkan, maka akan saling tarik-menarik. Sifat yang kelima, gaya magnet dapat menembus penghalang. Gaya magnet memiliki sifat khas, yaitu dapat tetap bekerja pada suatu benda meskipun terdapat penghalang. Kuat tidaknya gaya magnet yang menarik suatu benda tergantung pada tebal tipisnya penghalang. Semakin tebal penghalang, maka pengaruh gaya magnet yang bekerja semakin kecil. Nah, tadi kita sudah membahas tentang macam-macam magnet dan sifat-sifatnya. Nah, kira-kira bagaimana cara membuat magnet? Magnet dapat dibuat dengan 3 cara. Yang pertama, dengan cara gosokan atau menggosok. Cara gosokan merupakan pembuatan magnet yang paling sederhana. Pembuatan tersebut dilakukan dengan cara menggosokkan magnet tetap pada besi atau baja. Penggosokan itu harus dilakukan satu arah.
Setelah digosok, besi atau baja berubah menjadi magnet. Jika bahan yang digosok besi, magnet yang terjadi adalah magnet sementara. Jika bahan yang digosok baja, magnet yang terjadi bersifat tetap. Yang kedua, dengan cara induksi. Membuat magnet dengan cara induksi dilakukan dengan cara mendekatkan magnet pada batang besi atau baja. Magnet induksi terjadi karena magnet mampu menarik benda yang terbuat dari baja dan besi. Dengan kata lain, magnet induksi terjadi karena pengaruh dari magnet yang ada di dekatnya. Yang ketiga, membuat magnet dengan menggunakan arus listrik. Arus listrik dapat digunakan untuk membuat magnet besi dan baja dililiti kawat yang dihubungkan dengan baterai. Magnet yang dibuat dengan arus listrik disebut dengan elektromagnetik. Nah, anak-anak, sebelumnya kita sudah pelajari bahwa magnet itu dapat mengalami gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak jika dua batang magnet didekatkan. Gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua magnet terjadi karena di sekitar magnet terdapat medan magnetik. Medan magnet merupakan daerah di sekitar magnet yang menyebabkan sebuah muatan yang bergerak di sekitarnya mengalami suatu gaya. Atau dengan kata lain, medan magnet merupakan daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Medan magnet tidak dapat dilihat, namun dapat dijelaskan dengan mengamati pengaruh magnet pada benda lain, misalnya pada serbuk besi. Area medan magnet itu biasanya ditunjukkan dengan garis-garis gaya magnet. Garis gaya magnet adalah arah medan magnet yang berupa garis-garis yang menghubungkan kutub-kutub magnet. Garis-garis gaya magnetik selalu keluar dari kutub utara magnet dan masuk ke kutub selatan magnet. Garis-garis gaya magnetik tidak pernah saling berpotongan dengan garis-garis gaya magnetik yang lain yang berasal dari magnet yang sama. Daerah yang garis-garis gaya magnetiknya rapat menunjukkan medan magnetik yang kuat, sedangkan daerah yang garis-garis gaya magnetiknya kurang rapat menunjukkan medan magnetik yang lemah. Nah, dapat kita lihat pada gambar garis-garis gaya magnetik yang rapat terdapat pada kutub-kutubnya. Itu berarti bahwa gaya magnetik paling kuat terdapat di kutub-kutub magnet. Berikut gambar garis gaya magnet pada magnet tunggal dan pada dua kutub magnet yang didekatkan. Jika dua kutub magnet senama didekatkan, misalnya utara dengan utara, maka akan tolak-menolak. Kita perhatikan garis gaya magnetnya. Garis gaya magnetnya keluar dari kutub utara menuju kutub selatan. Sama-sama keluar dari kutub utara menuju kutub selatan. Sedangkan jika dua kutub tidak senama didekatkan utara dan selatan, maka akan saling tarik-menarik karena sifat dari gaya magnet itu keluar dari kutub utara masuk ke kutub selatan sehingga terjadi tarik-menarik. Magnet sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak benda yang menggunakan magnet, misalnya kompas. Kompas merupakan alat yang menggunakan magnet jarum. Magnet jarum pada kompas selalu menunjukkan arah utara dan selatan. Kompas sangat penting bagi orang yang suka bepergian. Dengan membawa kompas, mereka tidak akan tersesat walaupun berada di tengah hutan atau di tengah lautan. Selain itu, magnet juga dapat digunakan dalam bidang kesehatan. Salah satunya adalah magnetic resonance imaging atau MRI yang sangat membantu dokter dalam menegakkan diagnosa penyakit dalam tubuh. Perangkat ini membantu dokter mendapatkan tampilan struktur organ dalam yang kompleks namun akurat. MRI menggunakan medan magnet untuk menciptakan gambar secara rinci dan memungkinkan tampilan yang berbeda ketinggiannya jika dokter ingin mengetahui detail lebih lanjut.
Baik, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.